Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang bagaimana cara memberi ukuran atau menuliskan ukuran, ya, atau mencantumkan ukuran pada sebuah bentuk geometri. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah untuk memberi ukuran sebuah panjang garis, ya, sebuah panjang garis. Nah, ini lihat pada gambar bahwa garis ini, ya, garis ini panjangnya ingin diberitahukan kepada pembaca. Nah, maka caranya adalah seperti ini, ya, seperti umumnya. Jadi kita buat garis ukur yang sejajar dengan garis yang ingin diberi ukuran. Ya, ini adalah garis bantunya. Garis bantunya merupakan garis pangkal dan ujung dari pengukuran. Jadi caranya adalah seperti ini, panjang garis. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberi ukuran dari suatu jarak atau posisi, ya, posisi. Nah, di sini dicontohkan bahwa lingkaran ini, titik pusat lingkaran ini jaraknya adalah sekian, ya, sekian, entah berapa nanti. Ingat, ini adalah garis garis center line-nya, ya, garis center line. Nah, kemudian ini kita perpanjang garis center line dengan garis bantu tadi, ya, garis bantu kita perpanjang. Nah, kemudian jarak antara center ke center kemudian kita beri dengan garis ukur, ya, garis ukur. Begitu juga dengan jarak ini. Jarak garis yang sebelah atas dengan garis yang sebelah bawah itu kita beri ukuran. Jadi bisa seperti ini. Jadi bisa garis benda, ya, garis benda itu dipakai sebagai garis pangkal dan garis ujung, ya, atau garis bantu dari garis ukur. Ya, kalau ini kita pakai garis bantu di sini. Nah, ini adalah jarak, ya, cara memberi ukuran untuk jarak. Nah, bagaimana dengan posisi? Nah, ini titik pusatnya ini punya posisi, punya koordinat, ya. Umpamanya nolnya itu kita tentukan di pojok sini, bebas. Bisa di sini, bisa di sini, ya. Umpamanya kita tentukan nolnya itu di sini. Maka dari 0 sampai ke sini, ya, diberi ukuran berapa, sama dengan ini. Kita tarik garis bantu di sini, ya. Nah, di sini ukurannya, kemudian diberi garis ukur, di sini ukurannya berapa. Kemudian selain itu kita harus juga memberi ukuran jarak vertikalnya di sini, koordinatnya. Jadi ada koordinat X, ada koordinat Y untuk bisa menentukan posisi dari titik pusat lingkaran di sini. Ya, di sini kita beri garis bantu, di sini kita beri garis bantu, kemudian kita beri garis ukur. Jadi dari titik 0 ini jarak titik pusat lingkaran itu adalah sekian dan sekian, atau jaraknya adalah X dan Y di sini. Jadi itu cara memberi ukuran untuk menentukan berapa jarak dari suatu bentuk geometri dan juga posisi. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberi ukuran untuk suatu bentuk geometri berupa lingkaran?
Nah, di sini ada lingkaran, ya, lingkaran. Nah, untuk memberi ukuran pada lingkaran bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, jadi kita mengukur diameternya ini berapa. Ya, diameternya berapa. Jadi bisa tarik garis dari tepi lingkaran sebelah kiri dan sebelah kanan. Tarik garis bantu. Nah, itu adalah ukuran dari diameternya. Ya, jadi diameternya. Kemudian selain bisa menggunakan seperti ini, bisa juga dengan menggunakan penunjuk. Ya. Tuh penunjuk. Nah, di sini garis penunjuknya ini adalah garis penunjuk, ini adalah garis referensi. Nah, garis penunjuknya ini harus berpotongan di pusat di sini. Jadi kalau kita teruskan garis penunjuk ini akan berpotongan di titik pusat di sini. Ya, nah bisa menggunakan garis penunjuk. Di sini tentukan diameternya berapa dengan lambang diameter tadi. Di sini juga diberi lambang diameter, berapa diameternya. Ya, tuh. Selain dari kedua cara di atas, kita juga bisa memberi ukuran sebuah lingkaran itu seperti ini. Ya, jadi garis bendanya itu digunakan sebagai batas pengukuran. Ya, nah tanda panahnya itu diletakkan di luar dan angka ukurnya bisa juga diletakkan di luar. Karena kalau tanda panahnya di dalam dan kemudian kita menulis di sini itu sempit. Ya. Nah, untuk bisa memperjelas, maka tanda panahnya itu kita letakkan di luar, kemudian angka ukurnya juga di luar. Bisa juga dengan cara seperti ini. Cara lain yaitu dengan memberi garis jari-jari, ya, garis ukur berupa jari-jari. Jadi lingkaran ini diberi garis ukur berupa jari-jari sampai di sini. Ya, tanda panahnya di sini bisa. Tetapi kalau sempit, tanda panahnya bisa di luar. Ya, bisa di luar. Nah, kita perpanjang garis garis ukurnya ini. Nah, angka ukurnya kita letakkan di luar. Ya, jadi lingkaran bisa dengan menunjukkan diameter, bisa juga menunjukkan dengan jari-jarinya ini berapa. Jadi itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara memberi ukuran sebuah busur. Ingat, busur dengan lingkaran itu berbeda. Ya. Nah, caranya yaitu dengan cara memberi simbol R di sini. Ya, simbol R, jari-jari. Karena busur itu jari-jarinya berapa, titik pusatnya itu di mana. Itu berarti kita membuat garis ukurnya itu dari titik pusat sampai ke geometrinya busur ini. Ya, itu memberi garis ukurnya itu bisa seperti itu. Ya, tuh. Nah, titik pusat yang kecil ini titik pusatnya itu di sini. Ya, kemudian tanda panahnya itu letaknya di luar karena untuk menulis di sini sangat sempit. Ya, kemudian angka ukurnya diletakkan di luar. Jadi itu. Nah, kalau di sini masih tanda panahnya terletak di dalam. Nah, bisa kita buat karena masih bisa ditulis keterangan dimensinya atau angka ukurnya itu bisa diletakkan di sini. Jadi masih bisa. Kalau tidak bisa seperti ini, maka tanda panahnya itu kita letakkan di luar dan angka ukur beserta simbol kita letakkan di luar. Dan ini cara untuk memberi ukuran sebuah busur. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberi ukuran suatu sudut. Ya, suatu sudut. Nah, di sini dapat dilihat cara untuk memberi ukuran sebuah sudut seperti ini. Ya, caranya adalah seperti ini. Kemudian yang lainnya bisa tarik garis bantu di sini, full horizontal garis bantunya, kemudian batasnya di sini. Jadi 45 derajat itu kita ukur mulainya dari horizontal di sini. Kemudian ini yang 30 derajat kita mulai ukur dari vertikal di sini. Ya, beginilah cara memberi ukuran sebuah sudut.
Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberi ukuran untuk benda yang simetris. Nah, di sini digambar terlihat bahwa benda ini adalah simetris dan sumbu simetrisnya itu adalah ini. Ya, sumbu simetrisnya adalah ini. Jadi ini jarak dari sini ke sini itu akan sama dengan dari sini ke sini. Ya, nah, bagaimana cara memberi ukuran dari sebuah garis yang simetris? Ya, memberi garis yang simetris. Ya, atau jarak dari garis ini ya ke garis ini ya yang simetris, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti biasa, tarik garis ini. Jadi tidak boleh sebagian di sini. Jadi ukurannya dari sini ke sini, ini tidak seperti itu, tapi seluruhnya ini. Ya, dari sini ke sini walaupun garis ini itu simetri dengan ini. Sama jaraknya dari titik pusat sini. Nah, cara memberi ukurannya adalah seperti ini. Ya, begitu juga dengan garis yang ini dengan garis vertikal yang di luar ini. Ya, garis vertikal kedua garis vertikal yang di luar ini itu adalah simetris. Nah, cara memberi ukurannya adalah seperti ini. Ya, tuh, bukan dari tengah-tengah sini. Nah, kemudian sebuah benda simetris bisa juga digambar dengan setengah gambar. Ya. Nah, kalau menggambarnya hanya setengahnya saja, maka pada garis simetrinya atau sumbu simetrisnya diberi tanda garis paralel seperti ini. Berarti antara garis ini ya itu ada lagi di sebelah kanannya garis sama seperti ini. Ya. Nah, jaraknya itu berapa? Nah, jaraknya itu bisa menggunakan teknik seperti ini. Ya, ini. Jadi garis ukurnya itu dilebihkan, ya, dilebihkan dari sumbu simetrinya ini. Jadi garis ini yang berada di sebelah kiri dengan garis ini yang berada di sebelah kanan itu jaraknya 52. Ya. Tuh 52. Nah, inilah cara memberi ukuran untuk benda atau bentuk geometri yang simetris. Nah, pada gambar ini ya tekniknya sama dengan yang tadi, bahwa benda ini adalah simetri dan garis sumbunya simetrinya adalah seperti ini. Kemudian digambar keseluruhannya, bukan sebagiannya saja. Ya, bukan sebagiannya saja. Nah, kalau Anda melihat seperti ini bentuknya, berarti garis ini itu simetri dengan garis ini. Ini sumbunya. Jarak dari sini ke sini itu sama. Ya. Dari sini ke sini dengan dari sini ke sini itu jaraknya sama karena dia simetri di sini. Pada sumbunya di sini. Nah, di sini diberi ukuran itu seperti ini. Ya, itu juga diberi simbol atau lambang tambahan, lambang diameter. Berarti ini adalah bentuknya lingkaran. Ya, nah memberi ukurannya itu dilebihkan sedikit garis ukurnya dengan garis sumbunya. Ya, jadi ini. Jadi ukuran 310 itu adalah sampai di sini. 280 itu adalah dari sini sampai ke sini dan selanjutnya. Jadi itu cara-cara memberi ukuran untuk benda yang simetris. Ya. Nah, kemudian untuk benda yang tirus. Ya, Anda lihat di sini gambarnya itu ada degradasi. Ya, degradasi dari kalau ini diameter, berarti diameternya itu semakin mengecil. Ya. Nah, di sini diberi ukuran bahwa dari batas di sini ukurannya itu berapa, ya. Nah, garis bantunya itu miring. Sebab kalau lurus itu akan
kurang jelas. Begitu juga di sini. Nah, nantinya akan diberi dari jarak sini ke sini itu berapa jaraknya. Gitu ya. Ini jaraknya. Jadi ini diameternya berapa, ini diameternya berapa, kemudian dari sini ke sini jaraknya berapa. Ya, tuh. Nah, kemudian yang lain kalau nanti Anda menemukan ya benda seperti ini, kemudian yang diberi ukuran bukan yang chamfernya di sini, tetapi bisa dibantu dengan memberi ukuran pada puncaknya di sini, ya, puncaknya di sini. Jadi ditambahkan garis bantu seperti ini. Nah, perpotongan garis bantu ini itu sebagai batas ukurannya, ya, bukan di pas chamfernya. Begitu juga di sini. Bisa dibantu dengan cara seperti ini. Ya, biar lebih jelas. Nanti chamfernya nanti diberi ukuran lagi. Tuh. Selanjutnya bagaimana cara memberi ukuran sebuah geometri ya yang berulang-ulang dengan jarak yang sama. Ya, untuk itu mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini terlihat bahwa ada lingkaran, ya, lingkaran yang dibuat berulang-ulang, ya, dibuat berulang-ulang, di mana jarak antara lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya, ya, lingkaran pertama dengan lingkaran kedua, lingkaran sebelumnya dengan lingkaran selanjutnya, itu jaraknya adalah 90 kali. Ya. Nah, ukuran dari diameter itu ukurannya adalah 20 unit atau 20 satuan. Dan jumlahnya itu adalah 13. Berarti di sini ada pengulangan jarak, ya, pengulangan jarak sebanyak 12 kali. Ya, 12 kali. Jumlah lingkarannya dari start, dari pangkal sampai ujung, jumlahnya adalah 13. Berarti ada pengulangan jarak yang besarnya 90 itu sebanyak 12 kali. Nah, cara memberi ukurannya adalah seperti ini. Ya, di sini kita tidak berbicara bagaimana cara membuat atau cara menggambar dari bentuk geometri yang berulang-ulang. Ya, nanti kita akan bahas di gambar teknik 2, ya, tentang penyederhanaan gambar. Nah, di sini kita bahas adalah bagaimana cara memberi ukuran. Nah, bisa seperti ini. Ya, lengkap ukurannya. Tuh. Nah, cara lain bisa disederhanakan seperti ini. Ya, bisa disederhanakan di sini. Kalau tadi jaraknya diberi ukuran, nah di sini tidak. Ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa 5 kali 18. Ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini ke sini itu jarak lingkaran ini adalah 18 satuan. Ya. Dan berulang jaraknya itu 5 kali. Anda lihat di sini, Anda hitung lingkarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 lingkaran, tapi jaraknya itu berulang sebanyak 5 kali. Ya, tuh. Nah, bisa caranya itu seperti ini, bisa juga. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk geometrinya itu berulang, tapi tidak dengan jarak, tapi dengan sudut. Ya, dengan sudut. Nah, ini Anda lihat, ini 5 kali sudutnya 10 derajat. 10 derajat itu berarti dari sini ke sini adalah 10 derajat. 5 kali pengulangan, 1, 2, 3, 4, 5. 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat. Ya. Nah, ini cara memberi ukurannya adalah seperti ini. Ya, cara memberi ukurannya seperti ini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan,
Saran atau ide silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.